Syarat yang pertama, bagaimana caranya agar seorang itu hatinya bisa bersih, bisa melakukan atau tazkiyatun nufus, bisa membersihkan hatinya agar hatinya ini terbebas daripada penyakit-penyakit hati seperti hasad, kibir, sombong, ataupun riya, ataupun penyakit-penyakit hati lainnya. Disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang pertama Pak adalah taubat. Napa Pak? Taubat. Karena kenapa? Orang ketika melakukan satu perbuatan dosa, kalau kata Nabi Muhammad disampaikan, dosa itu ibarat satu titik hitam. Satu dosa akan berefek kepada satu noda hitam di hati. Dawuhipun Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan perbuatan dosa itu adalah mengotori hati, dan taubat itu adalah membersihkannya. Orang tidak mungkin hatinya bersih, terhindar dari penyakit-penyakit hati, kecuali jika dia telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dia telah berusaha untuk membersihkan hatinya dengan taubat terlebih dahulu. Dosa, kata Imam Ibnu Athaillah, beliau mengatakan bahwa dosa itu seperti hanya orang memasak di atas periuk. Ngapunten, periuk nek sakniki napa? Wajan, Pak nggih. Kalau zaman dahulu kan dengan tanah liat zaman dahulu. Kalau sekarang wajan. Orang ketika masak dengan wajan, Pak, kemudian wajan tersebut kemudian api yang ada di bawahnya dihidupkan, maka wajan itu akan menjadi hitam. Lah, orang berbuat dosa itu seperti itu. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, maka seperti dia membakar wajan tersebut. Setelah wajan tersebut hitam, maka kemudian biasanya apa Pak? Dicuci. Setelah dicuci akhirnya bisa bersih kembali. Maka ketika kula panjenengan belum bisa taubat dengan nasuha itu adalah kita tidak kembali mengulangi kemaksiatan tersebut. Minimal ketika kita melakukan kemaksiatan, langsung selingi dengan perbuatan taubat. Mungkin kula panjenengan Pak kate nang masjid ketok wong wedok ayu Pak, didelok iku dosa nggih. Didelok dosa, nek gak didelok yo eman. Nah, ngoten terus e. Ini dosa Pak, iya dosa. Tetapi ketika kula panjenengan masih belum bisa menghindar daripada hal-hal yang diharamkan seperti ini, iringilah dosa tersebut dengan perbuatan baik, dengan ibadah atau dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian ketika kula panjenengan ada di masjid, kemudian berjamaah salat maghrib, setelah salat maghrib istighfar kepada Allah, jika kita sungguh-sungguh, insya Allah dosa kita akan diampuni oleh Allah. Dosa itu ibarat membakar periuk atau wajan tadi dengan api. Kalau kemudian orang itu setelah berbuat dosa tidak bertaubat, setelah kemudian berbuat dosa kedua kalinya tidak bertaubat, terus ketiga, keempat dan seterusnya sampai kemudian tidak bertaubat, ibarat orang membakar wajan, itu wajannya semakin hitam. Kalau sudah terlalu hitam sampai kemudian wajan rusak, apakah wajan itu bisa dibetulkan kembali? Tentu tidak. Makanya kata para ulama, di antara sebab su'ul khotimah yang paling banyak itu adalah banyaknya dosa-dosa selama hidup yang belum ditaubati. Maka kunci ketika orang itu ingin hatinya baik, ingin hatinya bersih, syarat yang pertama adalah dia berusaha untuk menghindar daripada kemaksiatan. Kalau terjerumus ke dalam kemaksiatan, maka selingi dengan taubat kepada Allah. Allah tidak akan pernah bosan menerima istighfar kula panjenengan sampai kita sendiri yang bosan. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dikatakan dalam sebuah riwayat, sampai ketika dosa itu diulangi sampai 100 kali, tetapi kemudian setelah berbuat dosa kita merasa menyesal, kita merasa hina, kita merasa rendah, dan kemudian kita bertaubat kepada Allah, Allah pasti akan mengampuni kita. Maka ada kalam yang masyhur daripada para ulama, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, al-ma'siyatu ma'adh-dhulli wal iftiqar khairun minat ta'ati ma'al izzi wal istikbar. Kemaksiatan yang diiringi sifat menyesal dan merasa hina itu lebih baik daripada orang ibadah tapi kemudian hatinya sombong dan merasa lebih baik daripada orang lain. Bukan maksiatnya yang baik, bukan Pak, tetapi orang maksiat kemudian menyesal bertaubat kepada Allah, itu adalah orang yang dipilih, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu
wa ta'ala, daripada orang ahli ibadah merasa dengan ibadahnya dia mengatakan seperti perkataan iblis, ana khairum min, aku lebih baik daripada orang-orang yang ahli maksiat di luar sana, aku ini ahli ibadah, aku ini ahli jamaah di Al-Akbar, sehingga di hadapan Allah saya ini lebih mulia daripada orang-orang yang minum minuman keras di sana. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Pak, yang pertama ketika kita ingin hatinya bersih, maka sering-seringlah kita bertaubat kepada Allah.